Tahu-tahu burung itu ada apa ya, nitik matanya ya. Yang pertama, pemicu terbentuknya katarak. Yang pertama karena overfeeding, khususnya suplemen kalsium. Yang kedua protein, dan yang ketiga bisa paparan sinar matahari karena sering dijemur terlalu lama. Nah, jadi kayak gini-gini nih di dalamnya. Jadi memang jaringan ikat kalsium kayak ini nih. Tadi sebagian udah saya buang. Terus yang terakhir mau saya tunjukin, lupa tadi. Jadi kayak gini-gini. Terus ini banyak perlu juga ya? Banyak ya? betul. Banyak ya? Itu pun yang seperempat bagian yang paling ujung itu nggak bisa diambil karena udah nempel banget. Sebelumnya sudah ada pengalaman operasi burung? Belum kali ya. justru Baru kali ini ya. Baik, jadi kalau misal ini kita lihat kan ada pengkabutan cuma di salah satu sisi mata. Pengkabutan orang biasanya nyebutnya katarak. Ya. Jadi dia di bagian depan lensa itu ada peradangan yang menyebabkan ada penumpukan. Kalau kita itu kayak kutil, tapi posisinya di dalam bola mata. Di dalam bola mata. Karena bola mata ketutup, dia nggak bisa keluar. Terus tubuh juga bisa nyerap. Akhirnya terjadi pembengkakan, terus ngumpul jadi satu. Nah itu biasanya penyebabnya paling sering kalau di burung, yang paling sering itu sering terkena itu burung-burung kicau biasanya. Karena ada 3 hal yang biasanya jadi faktor pemicu. Yang pertama itu paparan sinar matahari atau lampu yang terlalu sering. Kan mata untuk nangkep cahaya nih. Ketika paparan sinar terlalu sering, lensa keganggu, pupil keganggu, lama-lama terjadi peradangan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pakan yang terlalu tinggi protein. Biasanya kalau mau tanding kan pakan hijau. Terus yang ketiga biasanya tinggi kalsium. Makanya tadi saya sempat tanya untuk pemberian suplemen kalsiumnya bagaimana? Karena paling sering 3 ini. Karena sebenarnya deposit putih-putih itu kalsium sebenarnya. Cuma pemicunya 3 faktor ini yang paling sering. Soalnya waktu beli burung ini sudah ada katarak. Oh, dari beli sudah. Dari awal udah beli. Memang saya orangnya bilang ini ada katarak, mau nggak? Itu nggak apa-apa. Burungnya bagus, oke. Baik. Terus untuk treatment kasus seperti ini, obat-obatan nggak bakal bisa. Karena kan sudah terbentuk jaringan ikat di dalamnya, memang harus dikerok. Tapi kalau semisal bentuknya nggak bisa, kecuali masih kayak bentuknya pengkabutan, kayak kadang kan ada yang semburat tuh. Itu pakai obat tetes mata yang untuk katarak itu bisa mengurangi. Biasanya yang belum tebel itu dia akan perlahan akan pudar. Tapi kalau udah ngumpul tuh nggak bisa. Ini ngumpul ya? Jadi udah ngumpul jadi satu. Iya. Jadi ibaratnya nanti bola matanya harus dirobek, dalamnya dikerok. Dikerok pun semisal bagian-bagian yang dia sudah nempel, contoh ke lensa atau ke retina itu nggak bisa. Paling bagian sekitarnya baru nanti bisa semburat, kita sedot. Nah, untuk tahu apakah nanti bisa hilang maksimal atau tidak, baru ketahuan pasti robek. Karena kalau posisi seperti ini kan udah ngumpul nih, bagian depan kelihatan, tapi bagian belakangnya kita nggak bisa lihat. Belum tahu. Beberapa kasus operasi seperti ini, kalau secara teori tingkat keberhasilan kurang lebih 40%. Cuman dari beberapa kasus kita operasi, tingkat keberhasilan sekitar 60-70%. Ya udah pernah yang kayak gini? Sering ya? Tiap bulan selalu ada. Oh ya udah. Paling seperti burungnya apa? Murah? Murah ya, katakan murah. Kalau nggak murah, biasanya anis, ya betul. Cicak rawa ada beberapa kali. Beranjangan belum pernah, jujur belum pernah. Cuma paling sering ini mulai. Berapa lama ini prosesnya? Untuk proses operasinya tergantung nanti proses pengerokan. Selama nanti kan dibius dulu nih. Selama dibius dia ngerespon obatnya baik, pingsannya cepat, biasanya operasinya tidak lebih dari 20 menit. Oh ya udah. Nah, paling seperti itu. Minta bantuan Tangkap.
Halo sahabat Radian, jadi hari ini kita kedatangan pasien burung lagi. Dan lagi-lagi burung kicau yang terkena katarak. Jadi buat sahabat Radian yang belum tahu kenapa sih burung bisa kena katarak, jadi nggak cuma manusia ya. Jadi ada 3 faktor utama yang seringkali menjadi pemicu terbentuknya katarak. Yang pertama karena overfeeding, khususnya suplemen-suplemen kalsium. Yang kedua protein, dan yang ketiga bisa paparan sinar matahari karena sering dijemur terlalu lama. Kalau burung kicau kan biasanya kalau mau tanding suka dikasih suplemen berlebihan biar gacor gitu ya. Ternyata dalam jangka waktu lama bisa merugikan burungnya. Metabolisme kalsiumnya keganggu, akhirnya terdeposit di dalam bola mata, terbentuklah katarak. Jadi jangan khawatir, di Radian PTNR ada solusinya. Kalau ada katarak ya kita operasi untuk menangani katarak. Jadi hari ini kita lakukan tindakan operasi untuk membersihkan katarak yang terjadi pada burung murai batu. Doakan operasinya lancar, tidak ada hambatan, dan nanti recovery-nya juga berjalan dengan baik. Ini yang keambil kataraknya 3/4 bagian, yang 1/4 dia udah nempel nggak bisa. Nah, jadi kayak gini-gini nih di dalamnya. Jadi memang jaringan ikat kalsium kayak gini. Tadi sebagian udah saya buang, terus yang terakhir mau saya tunjukin, lupa tadi. Jadi kayak gini-gini, terus ini perlu ya, banyak. betul. Banyak ya. Itu pun yang 1/4 bagian yang paling ujung itu nggak bisa diambil karena udah nempel banget. Paling kalau mau evaluasi nanti 2 bulan lagi difotoin aja, jadi biar kita tahu perkembangannya. Nanti di 2 atau 3 minggu ke depan coba diberikan tetes mata untuk katarak. Nah ini kan dalamnya kan habis di flash nih, pasti ada yang hancur-hancur. Harapannya kalau misal dikasih tetes mata untuk katarak biar keserap, jadi biar makin kecil lagi. Oh iya. Itu tengahnya rada putih karena kosong tadi yang habis dikerok sama diambil. Tapi kalau udah hilang itu dia Masih bisa lihat ya. karena posisi bukan retinanya, bukan ya. lensanya, tapi di Retinanya depannya aman nggak? masih aman. Jadi masih bisa lihat ya. Masih. Ya, nama saya Erik dari Keramat BC. Lagi mencoba untuk mengoperasi burung murai batu saya di sini yang lagi katarak, di tempatnya di Dokter Radian Rawamangun. Awalnya sih kalau awal kataraknya sih ya nggak tahu juga sih ya, belum tahu juga, tapi tahu-tahu burung itu ada nitik matanya ya. Jadi lama-lama membesar, terus saya bawa kemari, dioperasi di sini. Mudah-mudahan berhasil aja gitu.